Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong dari Cilegon dan juga dari Bekasi Barat. Masya Allah. Dan juga jamaah Islamitin dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Gapai bahagiamu, jangan khawatirkan ini. Nah ini Masya Allah luar biasa. Tadi udah dibahas 5 ya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Namun sebelumnya kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang kakek yang memberi padahal sebenarnya dia membutuhkan. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Tepuk tangan dong Bu. Begitu tuh orang hebat ya Masya Allah ya. Padahal dia sendiri membutuhkan tapi dia mencoba untuk bisa berbagi kepada orang lain. Karena hatinya luas. Masya Allah. Tapi gini Ustaz Syam, katanya kalau mau hidup bahagia itu yang berikutnya jangan khawatir saat kebaikan kita nggak dibalas sama orang yang pernah kita bantu. Cuma kadang-kadang yang namanya manusia hati dongkol gitu. Ini orang udah pernah dibantu nggak tahu diri lagi gitu ya. Nah kita berharap. Nah ini bagaimana nih mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Silakan Fadhol Ustaz Syam. Sampai guruku Ustaz Maulana Pak Kiai Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang akan mendapatkan nikmat di hari kiamat kelak, yakni masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh banyak sekali nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mereka yang ketika memberi tidak berharap terima kasih. Ketika memberi mereka tidak berharap balasan daripada orang yang mereka berikan tadi. Maka rumus yang selanjutnya, jika ingin hidup bahagia, teruslah bantu orang lain dan jangan pernah mengkhawatirkan tentang balasan daripada orang yang kita bantu. Subhanallah. Tadi kita bacakan surah Al-Insan. Dan kata insan artinya manusia. Disebut 56 kali di dalam Al-Quran kata insan ini. Dan biasanya kalau disebut insan itu berkaitan dengan sifat-sifat tidak baiknya manusia. Innal insana li rabbihi halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Sifatnya insan itu berkeluh kesah, mengeluh aja. Mengeluh, pengen dibantu. Pas dibantu lupa terima kasih. Itu juga insan namanya. Insan itu apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu suka menyia-nyiakan waktu dalam kerugian. Artinya kata insan memang selalu dan senantiasa dikaitkan dengan sifat tidak baiknya manusia. Dan salah satunya adalah mereka gampang sekali lupa dengan kebaikan orang lain. Dan selalu ingat akan keburukannya orang. Jadi yang diingat itu keburukannya orang. Tapi kalau kebaikannya manusia yang lainnya mereka lupa. Maka sangat rugi kalau seseorang berharap dibalas oleh orang yang pernah mereka bantu. Subhanallah. Tapi sangat manusiawi sebenarnya. Ketika kita bantu orang, kita pengen orang itu berterima kasih. Sangat manusiawi. Ketika kita bantu orang, kita pengen orang itu jadi baik. Sangat manusiawi. Tapi rugi, susah bahagianya. Kenapa? Kalau nungguin orang tersebut membalas kebaikan kita. Maka ada nasihat. Akhlak baik itu jangan seperti akhlak pedagang. Oh gitu. Akhlak pedagang itu apa? Nanti kau kasih duit baru saya kasih barang. Oh ya. Kalau akhlak yang terpuji itu kau ndak kasih apa-apapun saya bantu duluan. Oh, dan Masya tidak minta Allah. dibalaskan. Nggak nyari untung. Nggak nyari untung. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah Ustaz Maulana. Iya. Sekarang Ustaz Maulana saya kasih kesempatan lagi buat nanya sama jamaah. Tapi Saya akan bertanya kepada jemaah. tapi masuk dulu ke segmennya. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Nih, coba yang mana yang mau ditanya Ustaz? Ada Boleh. dua bapak-bapak. Mm-mm. Tapi ibu aja deh. Iya boleh berdiri, perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariati dari Cilegon.
Dari Cilegon itu aja Bu tepuk tangan ya. Orang-orang udah berdiri suka grogi, lupa nyebutin majelis taklimnya. Masih mending, Masih kemarin mending. bertengkar. Saya mau tanya Bu, Iya, Pak pernah nggak Ustadz. Ibu mengkhawatirkan kalau suatu saat nanti Ibu tidak punya uang? Pernah Pak Ustadz, Kenapa Bu? pernah sampai sedih. Kadang nangis kalau nggak punya uang Pak Ustadz. Gitu. Apalagi apa-apa serba susah, serba harga serba mahal Pak Terus siapa Ustadz. yang salah? Teman-teman saya. Bu, tapi saya mau nanya, Iya Pak Ustadz. pernah nggak Ibu mikirin tentang kematian? Jarang itu Pak Gimana Ustadz. nanti matinya? Kadang-kadang, tapi jarang Pak Ustadz. Jarang ya Bu ya. Iya. Mau nggak ingat mati Bu? Mau Pak Ustadz. Mau. Mau. Pergi ziarah kubur. Oh, Masya Allah benar juga. Ibu terima kasih Sama-sama, banyak tepuk tangan dong buat Ustaz. ibunya. Makasih. Silakan penjelasannya Ustaz Maulana. Kalau mau ingat banyak uang, pergi ke pasar. Usaha. Betul tidak? Tapi kalau mau banyak berdoa, pergi ke masjid. Tinggal amin-amin doang. Pak imamnya yang baca doa. Nah, buat kita jangan pernah, mohon maaf tanpa menggurui. Jikalau ingin hidup bahagia, jangan pernah mengkhawatirkan masa depan karena itu adalah rahasia Allah. Terus maksudnya gimana Ustadz? Ketahuilah tidak akan mungkin terjadi sesuatu pasti atas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan. Karena ingat tidak mungkin Allah memberikan kita hidup tanpa bekal. Ingat kiamat tidak akan datang kecuali kalau masih ada 3 binatang ini. Apa itu? Kambing, sapi, onta. Selama masih ada 3 binatang ini, kiamat tidak datang. Apa maksudnya? Semua sudah diaturkan rezekinya. Kalau bahannya sudah tidak ada lagi, ya udah. Tidak mungkin kita hidup tanpa pasti sudah ditetapkan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan ingat, jamaah, tugas kita hanya beriman kepada Allah. Karena kalau kita yakin kepada Allah sudah ditetapkan aman itu. Maka kalau orang sudah beriman, cuma apa? Yang dia lakukan adalah tawakal, menyerahkan kepada Allah dan senantiasa berbuat baik. Makanya mau nggak rezekinya lancar? Mau nggak silaturahmi? Jangan tinggal di rumah, keluar. Betul tidak? Keluar, nyapa-nyapa orang. Kan bisa jadi alhamdulillah kalau kita punya teman 365 orang yang beda ulang tahunnya pasti kita makan gratis tiap hari. Betul tidak? Apalagi kalau ibu ikut majelis taklim. Bagus ada 15 majelis taklim. Nah, Setiap 2 hari sekali pengajian. ya Allah. Hari ini udah pengajian, besok pengajian lagi. Apalagi kalau 30 pengajiannya. Oh, ya Allah. Bawa aja anaknya. Sekalian kan dapat kotakan di sana. Iya benar-benar. Makan pagi di sini, makan siang di sini, makan malam di sini. Pengajian semua tuh. Coba tangan Ustaz Maulana. Masya Allah. Banyak pengajiannya. Makasih banyak Ustadz. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Waktunya kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Tunggu sebentar, satu lagi dari sebelah sini deh, di atas nih boleh Ibu izin. Maaf, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nazifah dari Ciwandan, Cilegon. Tepuk tangan buat Ibu Nazifah yang suaranya seraknya sama kayak Ustadz Maulana. Silakan Ibu. Ya, sama seraknya, jangan-jangan bareng acaranya. Ini Pak Ustadz. Kalau mau Mau nanya sama siapa dulu? Mau mau nanya nanya sama siapa? ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Enggak Yang benar iya nggak apa-apa, boleh. Pak. Ayo, ayo. Ini Pak Ustadz Ya. katanya kalau mau hidup
Kayak hidup katanya mau senang. lama hidup. Jangan khawatir harta kita akan habis. Maka nggak masalah dong harta kita dihabiskan buat sedekah gitu. ya Allah. Kalau begitu pakai jelasin. Sekian, terima kasih. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau dijelasin, Iya. nanya Ustadz Maulana salah dia. Iya, Harusnya iya. Pak Kiai nih, silakan Pak Kiai. Betul, Kak Fadri, Kiai Maulana dan Kiai Syam, ibu-ibu pemirsa Indonesia yang di rumah, ayah bunda, semoga Allah berkahi dunia dan akhirat. Ingin hidup bahagia, jangan takut harta itu habis karena sodakoh. Jika sodakoh itu nih habis saudara, ada sebuah statement hadis Nabi mengatakan inna fis sadaqati khamsu hisolin. Pemirsa, sesungguhnya sodakoh itu ada 5 hal, 5 perkara, bahwa yang pertama jangan takut ibu sedekah takut habis. Suami andai kata membelikan gelang keroncong emas permata intan, ibu nggak mau sodakoh segram pun, nanti pas ibu meninggal itu suami menjual gelang ibu buat sodakoh, buat kawin lagi. Ibu seuzon aja sama laki. Saya kan laki-laki juga. Jadi ada burung 5 ekor nih. Jawab yang kenceng nih. Burung 5 ekor ditembak 1. Tinggal berapa? Tinggal 1. Tinggal 1, yang 4 terbang. Burung 5 tembak 1, yang tinggal 1 karena mati. 4 terbang karena kaget. Sesungguhnya orang yang gemar sodakoh itu taziduhum fi amwalihim. Dengar ini. Harta kekayaannya itu bertambah. Bal yazdat. Amin dong. Itu yang gemar sodakoh. Yang kedua, orang yang gemar sodakoh itu adalah dawaun lil marid, obat buat orang yang sakit. Amin juga. Juga obat buat orang yang sehat. Sakit jadi sembuh dan sehat tambah sehat. Amin juga. Yang ketiga, orang yang gemar sodakoh itu yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala, dan Allah akan mengangkat bala musibah. Tadinya mau datang jadi nggak jadi. Amin juga. Dan kemudian yang keempat, orang yang gemar sodakoh itu yamuruna ala siratil mustaqim kalbarkil khatib, melintasi jembatan siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Amin juga. Cepat ke surga. Alhamdulillah. Dan yang kelima, insya Allah, ya Allah ya Rob, bahwa orang yang gemar sodakoh, give the best and the best will come back to you. Berikan yang terbaik itu, bahwa yang terbaik itu akan kembali ke dirimu. Yadkhuluna jannata bighairi hisab wala adab. Nah, orang yang gemar sedekah itu, semoga ya Rob, masuk ke surganya Allah itu tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya hidup adalah nothing tulus deh. Iya kana budua, iya kana stain. Kepadamu ya Allah aku menyembah. Kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jadi no venture no gain. Gak ada usaha, gak ada hasil. Sembah dulu Allahu Akbar. Baru kita minta sama Allah. Betul gak? Betul. Kerja dulu baru kita mendapatkan gaji, salary. Masya Allah. Kemudian tanam padi dulu, baru kita bisa panen. Ceramah dulu, baru kita dapat pahala. Benar, kayak bisa panen juga. Tapi saya ada tebakan Pak Kiai. Iya. Ada 10 kambing dalam truk nih. Terus singgah ke kota 1, lompat 3. Iya. Pindah lagi ke kota 1 lagi, lompat lagi 3. Sisanya berapa? Berapa dong? Tetap 10 Bu. Orang lompatnya di tempat. Makasih banyak Pak Kiai. Ya Masya Allah. Kak Tepuk tangan Fadli, dong. kirain saya pantun. Buat tepuk tangan buat Baik, Pak Kiai Agus iya. Dermawan. Makasih banyak Pak Kiai. Jamaah. Ayo lagi yang mau nanya silakan angkat tangannya lagi ayo. Mana? Ayo sebelah sini dulu. Boleh, mohon izin. Silakan Ibu. Silakan berdiri, perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sana Bu. Nah biar kelihatan Perkenalkan cantiknya. nama saya Ibu Tari dari Majelis Taklim Taul Jannah, Perumnas 1 RW 10 Jaka Sampurna. Oh tepuk tangan buat Ibu Tari. Masya Allah. Silakan Ibu mau nanya sama siapa? Sama
Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh Ustadz Syam. Siap Ibu Mangga. Ya Pak Ustadz gini Pak Ustadz. Kan kalau bahagianya orang tua itu kan ngelihat anaknya itu bahagia. Udah pada kerja semua. Tapi ini ada yang anaknya belum kerja. Jadi ini orang tua kepikiran gitu. Makin susah hidupnya kan ya. Terus kalau misalkan kitanya kepikiran seperti itu kan bisa bikin bahagia kita enggak gitu loh. Insya Allah, Sedangkan jadi yang- bahagianya ya, orang tua pas Anaknya udah bahagia. kerja. Ibu anaknya kerja jadi direktur nggak sholat bahagia nggak? Enggak. Iya. Kayak orang tuanya mikirin doang, bantu kagak. Iya, doain lah paling enggak. Itu aja Bu Tari. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tepuk tangan buat Ibu Tari. Masya Allah, silakan Ustaz Syam dijawab. Baik guruku, Kiai Waalaikumsalam Agus, warahmatullahi Maulana, wabarakatuh. Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bahagianya orang tua adalah melihat anaknya berusaha untuk selamat dunia wal akhirah. Maka apa kata Al-Qur'an? Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Syaratnya apa, Bu? Kalau mau bahagia ada solusi dari setiap masalah, karena hidup ini tidak akan pernah lepas dari masalah, mesti ada masalahnya. Tapi kalau mau dapat solusi dari setiap masalah, syaratnya bertakwa. Maka nasihat ulama, fokuslah membuat anak-anak bertakwa. Karena kalau udah bertakwa anak-anak, apapun masalahnya, mereka akan dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan sibuklah untuk membuat anak-anak ini menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, menjadikan andalannya, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah sangat cukup bagi anak-anak. Kita ini, Bu, cuma umurnya 60, 70, 80, bagus kalau dapat 90, 100, subhanallah. Kalau anak bersandar sama kita ada batas usianya. Kalau anak bersandar kepada pekerjaannya, ada masa pensiunnya. Kalau bersandar kepada gajinya, kadangkala gajinya telat. Kalau bersandar kepada dirinya sendiri, tidak selamanya punya kemampuan yang sama dan sempurna. Tapi kalau sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh. Maka kunci kebahagiaan bukan melihat anak bahagia saja, tapi kunci kebahagiaan orang tua ketika melihat anak ini menjadi anak yang bertakwa. Makanya tadi kita nimpalin pertanyaan Ibu, bahagianya seorang orang tua melihat anak kerja semua. Saya nanya, kalau anak sudah punya dapat kerjaan jadi direktur tapi nggak mau sholat, bahagia enggak? Enggak juga. Kalau anak punya pekerjaan yang baik tapi menyakiti perasaan orang tua, bahagia enggak? Enggak juga. Berarti subhanallah, sibuklah membuat anak bertakwa. Karena pasti akan dapat solusi dari Allah sebagaimana Allah berikan solusi kepada kita. Dulu kita mungkin orang tua khawatirin kita juga. Tapi ternyata kita bisa menjalani hidup dengan apa? Dengan modal keimanan, ketakwaan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Sama-sama. tangan buat Ustaz Syam. Satu orang lagi yuk kita kasih kesempatan angkat tangannya yang mau bertanya. Wah di atasnya boleh Ibu silakan. Maaf, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida dari Majelis Taklim Al-Muntaz. Al-Muntaz. Dari Ciwandan, Cilegon. Cilegon, tepuk tangan. Ini semalam nih teman off air-nya nih kayaknya nih serak juga. Pak Kiai, Iya, saya mau Ibu. bertanya sama Pak Ustadz Agus Darmawan. Oh Pak Kiai aja Gus Darmawan, maaf duduk ya. Silakan Ibu. Pak Kiai, sebenarnya ukuran bahagia itu seperti apa menurut Oh, Masya agama Allah. Islam? Iya, iya, iya. Begitu saja Pak Kiai. Wassalamualaikum Oh, simple. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tepuk tangan dong. Simpel banget pertanyaannya, jawabannya juga simpel. Pas-pasan Iya, Bu, iya. pas mau beli emas ada, pas Iya. mau beli mobil ada gitu harusnya. Silakan Pak Kiai. Jadi kalau ibu sakit jangan pakai koyo, jangan. Oh jangan. Bawa ke toko emas. Oh iya. Tepuk tangan buat guru kita Kiai Pak Maulana. Kiai Haji Agus Darmawan. Kiai Haji Maulana, Kiai Haji Syam dan Kak Fadli, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Indonesia yang saya cintai yang berada di rumah. Ukuran bahagia menurut Islam itu
itu ada beberapa hal. Apalagi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, sanajan aki-aki tetap ngeunah. Enjoy. Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 poin yang membuat happy manusia. Berkali-kali saya ngomong dari zaman dulu. Sampai gini hari arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 poin yang membuat happy manusia. Pertama adalah antakuna zaujatu solehatan. Punya istri yang solehah macam ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang ada di rumah. Juga amin dong. Saya ngomong bahwa a good husband makes a good wife. Bahwa suami yang good, yang baik, yang soleh itu bisa mencetak istrinya juga jadi soleha. Amin. A good wife is a good price for husband. Bahwa baik istri yang dikatakan a good wife, ya, ini baiknya istri itu adalah happy family. Jadi family itu, keluarga itu akan happy. Coba ada kalau bini kita marah, ngambek, cemberut, waduh, kita pusing kemana-mana. Enggak boleh diladenin. Bahwa pecah hati istri itu seperti gelas-gelas kaca. Lagu nyanyi. Kalau gelas udah pecah, iya pecah. Bisa disambung, tapi enggak seperti semula. Makanya wakat yurjalijal isayfi burun wala buruli majrahul lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati. Hendak kemana obat dicari. Yang kedua, wa auladuhu abraron. Kepengen happy, rumah tangga bahagia, hati kita mau happy. Punya anak yang berbakti kepada mama dan papanya, amin juga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh itu kan investasi deposito akhirat. Yang ketiga, bahwa kalau mau bahagia itu wahulatoh solehin, punya lingkungan juga yang baik-baik, amin juga. Itu yang berkali-kali Ustadz Sam, Ustadz Maulana mengatakan bird of the same feather will flock together. Bahwa burung dengan bulu yang sama itu berkumpul dengan bulu yang sama. Kalau burung dara temennya burung dara, burung beo temennya burung beo, Kak Fadli. Berteman sama tukang minyak wangi, bau wangi. Berteman sama kiai, bau kiai. Bau wangi. Bau kiai. Baru yang terakhir adalah wariskuhu fi biladihi. Bahwa rezekinya itu ada di negerinya. Kalau kita mau happy, mau bahagia. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Pak Kiai. Makasih banyak Pak Kiai. Jazakallah khair ilmunya. Tuh berteman sama yang sekufu Bu. Jangan kambing berteman sama macan. Dimakan sama kambingnya. Ya Allah. Buat jamaah Islam yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi tema kita pagi hari ini tentang gapai bahagiamu. Jangan khawatirkan ini. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Gapai bahagiamu jangan khawatirkan ini. Sudah 7 tadi kita bahas sama guru-guru kita ya. Tanda kunci bahagia itu. Yang pertama lah jangan khawatir dengan pendapat atau omongan orang lain. Yang kedua jangan khawatir dan mengingat-ingat masa lalu yang buruk. Yang ketiga jangan khawatirkan rezekimu. Yang keempat jangan iri dengan pencapaian orang lain. Yang kelima jangan khawatir doamu tidak didengar. Yang keenam jangan khawatir kebaikan kita tidak dibalas orang lain. Yang ketujuh jangan khawatirkan masa depan yang belum terjadi. Masya Allah, mudah-mudahan sudah lengkap catatan di rumah ya. Terus kita lanjut lagi nih, bagaimana cara Rasulullah mengajarkan hidup bahagia tanpa harus mengkhawatirkan segala hal yang di luar kendali kita. Dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta penjelasan dari guru kita kembali, Kiai Haji Agus Darmawan. Mohon izin waktunya Pak Kiai. Silakan. Ya, baik Kak Fadli, Kiai Maulana, Kiai Syam, ibu-ibu, para pemirsa Indonesia yang dirahmati Allah. Pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin dong. Amin. Ini
Kemudian yang kedua, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, ya nothing tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama. Bahwa khairun nas anfa'u binnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat manusia lain. Dan yang ketiga, kita patut hendaknya selayaknya mensyukuri nikmat Allah yang Allah telah berikan. Kita enggak boleh kufur akan nikmat, nanti azab akan datang. Kemudian tawakal itu dan ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu berarti mengajarkan seorang kesusahan-kesusahan itu, makanya tadi saya setuju dengan pendapat daripada Bapak Ustadz Kiai Syam, Kiai Maulana, itu Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kalau kita mau bahagia, happy, mendapat rezeki yang tak diduga-duga Kak Fadli, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, takwa dan bertawakal. Dan Allah nanti wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah kasih solusi follow up jalan keluar. Amin insyaallah. Amin. Baik, Amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Kiai. Baik Kak Fadli. Doa Ustadz Syam, mohon izin. Ya kesimpulan dulu ya Ustadz Maulana. Iya mohon maaf Ustadz Maulana, ya Allah pengen banget sih kesimpulan. Silakan. Kesimpulan tema kita hari ini, gapa bahagiamu, jangan khawatirkan ini. Kalau mau bahagia, cari sumber bahagia. Apa sumber bahagia itu? Sumber bahagia itu adalah dekat dengan Allah. Berbaik sangka, kemudian banyak-banyak bersyukur. Dan hindari amarah. Karena amarah itu membuat hilang kebahagiaan. Lalu yuk raih kekayaan. Amin. Minimal kaya hati. Dan tanamkan ini. Ada namanya sifat qanaah. Apa itu? Merasa puas. Udah Ustadz, udah. Ya udah kalau gitu kita baca doa Ustadz Syam, mohon izin silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin. Ya Allah, pagi yang mulia ini kami memohon ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba. Tambahkanlah rezekimu untuk kami ya Allah. Amin, Wa Allahumma amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah seluruh amal dan doa-doa kami ya Allah. Amin, Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin, ya Allah. La Amin. hawla wa la quwwata illa billah. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, tiada lah kekhawatiran bagi kami jikalau Engkau lah sandaran hati kami ya Allah. Mudahkan kehidupan kami, selamatkan kami dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.